Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pembuatan video ini, sebagai tugas kelompok kriminologi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan membacakan materi dengan tema cyberbullying. Saya Lukito Daru Pradana sebagai pembaca pertama, kemudian Mary Asri Andani, Dianina Permata Khairani, Isda Rizky Nadia, dan diakhiri oleh Muhammad Fajar sebagai pembaca terakhir. Saya akan menjelaskan apa itu cyberbullying, pengertian, dan dampak dari kasus cyberbully yang berkembang di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika di zaman dulu muncul istilah mulutmu adalah harimaumu, telah berubah menjadi jarimu adalah harimaumu. Dari jari-jari mungil kita dengan mudah akan memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, hoaks, dan berita-berita bohong yang sangat merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah cyberbully melalui sosial media hingga sang korban mengalami depresi. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying lebih kejam dibandingkan bully karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyberbullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologi seseorang. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan anak maupun remaja di dunia maya, terutama di media sosial. Untuk cyberbullying dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, ataupun hacking. Fenomena cyberbullying ini sebenarnya sama saja dengan bullying pada umumnya, yang menyerang psikis dan fisik seseorang yang dibully. Yang membedakan adalah tempatnya. Cyberbully dilakukan pada dunia maya, melakukan dengan perantara media elektronik, sedangkan bully dilakukan dengan dunia nyata dan tanpa perantara, namun langsung berhadapan dengan korban. Tindakan cyberbullying terjadi karena adanya proses kebiasaan dan lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja masalah yang akan dijelaskan pada video pembahasan kali ini. Yang pertama, apa perbedaan bully dan cyberbullying? Kedua, bagaimana bentuk dan metode tindakan cyberbullying? Ketiga, apa perbedaan fenomena cyberbully di negara barat dan negara Indonesia? Keempat, mengapa cyberbully dapat menyerang remaja? Kelima, di mana remaja biasanya melakukan tindakan cyberbullying? 6. Apa tindakan cyberbullying yang dapat terjadi? Ketujuh, bagaimana asumsi hubungan antara teori dan pendekatan perilaku sosial dengan cyberbullying? Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri dari cyberbully. Menurut hukum positif, cyberbully termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri kasus dari kejahatan ini antara lain, tidak ada kekerasan fisik, non-violence, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu, yang terakhir memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri. Jenis-jenis cyberbully di Indonesia. Cyberbully tidak hanya satu jenis saja, terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, flaming, terbakar. Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan ini berupa provokasi, penghinaan, mengejek sehingga menyinggung orang lain. Yang berikutnya, harassment atau gangguan. Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks panjang dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Yang ketiga, denigration atau pencemaran nama baik. Tindakan dilakukan sengaja dengan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Keempat, cyberstalking. Tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mary Asri Andani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari cyberbullying dan bullying, kemudian bentuk-bentuk dari cyberbullying dan bullying itu sendiri. Bullying sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain.
dengan tujuan untuk menyakiti atau membalas dendam, dan kemudian dapat dilakukan secara terus-menerus secara langsung. Kemudian cyberbullying itu adalah tindakan intimidasi yang dilakukan anak maupun remaja di dunia maya, terutama di media sosial. Cyberbullying ini sebenarnya hampir sama dengan bullying pada umumnya, yang menyerang psikis korban atau fisik seseorang yang dibully. Yang membedakan adalah tempatnya. Cyberbullying itu dilakukan pada dunia maya melalui perantara media sosial atau media elektronik lainnya gitu. Sedangkan bullying dilakukan di dunia nyata dan tanpa perantara, namun langsung dan berhadapan dengan korban gitu loh. Contoh dari tindakan bullying itu sendiri yaitu seperti memukul atau mencekik, bahkan kekerasan-kekerasan lainnya yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian memberi berkata kasar seperti itu, namun dilakukan secara langsung, berhadapan langsung dengan korban. Nah, di cyberbullying ini sendiri, cyberbullying dilakukan melalui perantara. Misalkan seseorang mengunggah foto di media sosialnya, kemudian seorang yang lain menuliskan komentar yang merujuk pada penghinaan fisik misal, atau mengejek, atau bahkan mencaci postingan seseorang di media sosial itu gitu loh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu selain menyakiti tadi, seseorang yang melakukan bullying atau cyberbullying itu mempunyai tujuan untuk memuaskan dirinya gitu loh. Menurut dia, ketika dia menghina seseorang atau melakukan kekerasan terhadap seseorang, itu si pelaku merasa puas gitu. Seorang pelaku itu merasa bahwa dirinya telah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, tapi melalui bahasa-bahasa yang tidak baik seperti itu. Jadi yang bisa saya jelaskan di sini mengenai perbedaan cyberbullying dan bullying itu sendiri, sebenarnya dua-duanya sama-sama menyerang fisik seseorang dan sama-sama menyerang psikis seseorang. Namun bedanya di sini adalah pada tempatnya dan pada bentukannya. Saya jelaskan lagi bahwa cyberbullying dilakukan oleh seseorang melalui perantara, dan banyak contohnya itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau apapun itu yang bisa memicu di seseorang itu untuk berkomentar jahat atau jelek seperti itu. Kemudian kalau si bullying itu sendiri dilakukan secara langsung atau di dunia nyata, seperti tadi saya bilang, memukul, mengikat rambut, mengejek, atau pokoknya kekerasan secara fisik dan secara psikis gitu loh. Dia mengejek secara langsung, misalkan ih dasar hitam lu, kayak di depan langsung gitu, di depan si korban seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianira Permata Hairani akan menjelaskan tentang perbedaan cyberbullying di negara bagian barat dan di Indonesia, serta penyebab terjadinya cyberbullying menyerang pada remaja. Perbedaannya adalah di negara bagian barat, cyberbullying ini sudah menjadi masalah yang sangat serius dan perlu adanya tindakan hukum yang tegas. Karena sudah banyak kasus yang menunjukkan tindakan bahwa cyberbullying ini membawa pengaruh yang luar biasa terhadap korban, dan bahkan seringkali terjadi hal-hal yang tragis, bahkan sampai bunuh diri. Perbedaannya adalah di negara bagian barat, cyberbullying ini sudah menjadi masalah yang sangat serius dan perlu adanya tindakan hukum yang tegas. Karena sudah banyak kasus yang menunjukkan tindakan bahwa cyberbullying ini membawa pengaruh yang luar biasa terhadap korban, dan bahkan seringkali terjadi hal-hal yang tragis, bahkan sampai bunuh diri. Namun lain di Indonesia, fenomena cyberbullying ini menjadi kasus yang sangat sepele.
Tidak heran jika kasus cyberbullying semakin marak bermunculan dari berbagai kalangan. Tidak ada tindak lanjut yang tegas dari pihak hukum tentang berbagai fenomena cyberbullying ini membuat para pelaku cyberbullying ini tidak ada efek jera. Namun lain di Indonesia, fenomena cyberbullying ini menjadi kasus yang sangat sepele. Tidak heran jika kasus cyberbullying semakin marak bermunculan dari berbagai kalangan. Tidak ada tindak lanjut yang tegas dari pihak hukum tentang berbagai fenomena cyberbullying ini membuat para pelaku cyberbullying ini tidak ada efek jera. Selanjutnya, penyebab cyberbullying menyerang remaja. Cyberbullying ini mayoritas menyerang pada kalangan remaja sebab intensitas remaja untuk menggunakan internet dan media sosial ini sangat tinggi ya. Hal ini merupakan hal yang wajar sebab di era modernisasi dan globalisasi ini sangat memungkinkan untuk mengakses internet dan media sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan, terutama pada siswa yang kini lebih mudah mengakses internet untuk menambah wawasan dan pengetahuan di media sosial dan memudahkan para remaja untuk berkomunikasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini membawa dampak yang buruk pula pada siswa seperti siswa menjadi malas belajar. Faktor lingkungan ini juga menjadi penyebab timbulnya cyberbullying sebab dalam lingkungan akan membentuk suatu karakter yang dibangun dengan suatu kebiasaan. Lingkungan kini bukan sekedar menjadi tempat berinteraksi tetapi juga dijadikan sebagai ajang kompetisi di mana anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya berlomba-lomba membuat berbagai akun media sosial untuk menunjukkan eksistensinya sebagai remaja yang aktual dan tidak ketinggalan zaman. Lingkungan juga dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Jika di lingkungan korban cenderung bersifat agresif, maka ia mendapat perlakuan intimidasi, maka ia akan berontak dan berusaha untuk tetap menjaga harga dirinya. Namun jika di lingkungannya korban mempunyai sifat yang simpel dan tidak terlalu memikirkan suatu masalah, ia akan mendapatkan perlakuan intimidasi secara terus-menerus dan lebih intens, maka para pelaku akan bebas mengeksplor, memfitnah, dan mencari kesalahan korban, namun korban akan memilih diam dan tidak berontak. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nadia. Setelah ditelaah lebih dalam, cyberbullying terjadi karena faktor kebiasaan dan lingkungan, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam pembentukan karakter dan kehidupan sosial seseorang. Suatu perilaku cyberbullying tersebut dapat tumbuh karena adanya 3 atribut, di antaranya berpikir, merasakan, dan bertindak. Seseorang yang akan melakukan tindakan cyberbullying akan berpikir terlebih dahulu tentang suatu hal yang dilihatnya. Namun seseorang remaja lebih melihat pada sudut pandang subjektif daripada objektif, sehingga muncul asumsi dan negatif thinking pada korban. Dari munculnya asumsi negatif tersebut, timbul suatu perasaan yang menimbulkan prasangka buruk juga, yang akhirnya berujung pada pembentukan kebiasaan yang membangun kehidupan sosialnya. Jadi, para pelaku cyberbullying lebih melihat seseorang melalui sudut pandang subjektif yang berdasar pada proses berpikir, merasakan, dan berujung pada tindakan cyberbullying yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Namun, bukan berarti para pelaku harus melihat seseorang dari segi objektif, tapi tetap harus melihat seseorang tersebut dari segi subjektif pula. Sebab untuk membangun sebuah asumsi dibutuhkan pemikiran dari segi subjektif dan objektif secara seimbang. Pentingnya komponen dari suatu nilai-nilai membuat seseorang bersikap berbeda-beda. Dengan sikap positif bukan berarti mempunyai target berupa prinsip-prinsip penting dalam hidup. Satu atribut fundamental bahwa sikap subjektif menunjukkan bagaimana melihat suatu objek dan belum tentu suatu objek tersebut benar-benar ada. Oleh karena itu, sikap juga harus dinilai secara subjektif, yang merupakan hasil aliran pikiran, perasaan, dan tindakan yang mengatur bagaimana seseorang itu hidup. Melalui hipotesis yang menghasilkan 3 komponen tersebut, maka sikap dapat dibentuk melalui komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen perilaku.
Dengan demikian, model ini menunjukkan bahwa orang-orang memiliki sikap positif terhadap suatu objek ketika keyakinan mereka, perasaan, dan perilaku mengungkapkan kesukaan terhadap suatu objek. Sedangkan orang memiliki sikap negatif terhadap suatu objek saat keyakinan mereka, perasaan, dan perilaku menunjukkan ekspresi ketidaksukaan terhadap suatu objek. Verbal dan nonverbal merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai indikator untuk setiap komponen, kemudian dikumpulkan untuk membentuk indeks keseluruhan. Sebagai bukti, model 3 komponen tersebut menemukan bahwa suatu kepercayaan, perasaan, dan perilaku terhadap suatu objek berkorelasi namun berbeda diukur dari nonverbal dan verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Fajar. Saya akan menjelaskan apa itu cyberbullying. Cyberbullying, perundangan dunia maya, ialah bullying atau perundangan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan yang menjadi sasaran. Contohnya, menyebarkan kebohongan, memposting foto, melakukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting atau kata-kata menyakitkan pada kolom komentar di media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Yang ketiga, trolling, mengirim atau dalam bahasa Indonesianya mengirim pesan mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game sosial, atau di media sosial lainnya. Yang keempat, mengucilkan anak-anak dari game, aktivitas, atau grup pertemanan. Yang kelima, menyiapkan atau membuat situs, grup chat, room chat yang berisi kebencian tentang seseorang dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Yang keenam, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Yang ketujuh, memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Yang ke-8, membuat akun palsu, membajak, mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Yang terakhir, memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar seksual dalam percakapan tersebut. Inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.